Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry, mahasiswa Hubungan Internasional 2013 Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Upaya Diplomasi Agus Salim dalam usaha mencapai pengakuan de jure pertama Indonesia oleh Mesir. Langsung saja masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Di sini ada dua faktor yang menyebabkan ketidakstabilan politik pemerintahan pasca kemerdekaan. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh adanya persaingan antara partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. Lalu adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri serta perlunya mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Dan berikutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan oleh datangnya sekutu, yaitu Inggris, yang diboncengi oleh Nika, yang bertujuan ingin menjajah Indonesia kembali. Selain itu, Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang, sehingga terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan Jepang. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari dunia internasional, salah satunya dalam bentuk pengakuan de facto dan de jure terhadap kemerdekaan Indonesia untuk mendapatkan posisi tawar Indonesia terhadap Belanda. Prinsip dasar politik luar negeri dan diplomasi Indonesia adalah bebas aktif. Hal ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Agus Salim merupakan seorang diplomat yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Syahrir II. Secara tidak langsung, Agus Salim bertanggung jawab dalam hal mendapatkan pengakuan dari negara lain. Hubungan Mesir dan Indonesia yang erat dikarenakan rasa solidaritas agama yang kuat, yaitu agama Islam. Dan Agus Salim pernah menjadi pegawai pemerintahan konsulat Belanda di Jeddah, Arab Saudi, menyebabkan Indonesia mendapat dukungan penuh dari Mesir dan negara-negara Liga Arab lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian bisa dilihat di slide. Kita masuk pada kerangka konseptual. Di sini penulis memakai dua konsep, yaitu konsep diplomasi dan negosiasi integratif yang dikemukakan oleh Thomson. Goals yang akan dicapai oleh Agus Salim dalam diplomasi yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mengupayakan pengakuan internasional, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menggalang kerjasama internasional, dan yang terakhir, memperjuangkan kepentingan nasional. Masuk kepada konsep negosiasi integratif. Negosiasi integratif memiliki dua indikator penting. Dual concern adalah indikator utama dari negosiasi integratif yang tidak hanya menitik beratkan pada kepentingan suatu pihak saja, tetapi juga mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan lain dengan melihat apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masing-masing pihak. Yang kedua adalah expanding pie, yaitu sebuah langkah yang dilakukan untuk memperluas apa yang menjadi tujuan dari sebuah negosiasi tersebut dilakukan. Dalam hal ini diperlukan pemahaman mengenai apa yang menjadi kebutuhan utama dari lawan berunding, bukan melihat apa yang menjadi permintaan lawan berunding. Next, sistematika penulisan bisa dilihat di slide. Masuk pada bab 2, yaitu latar belakang dan perjalanan hidup Agus Salim. Agus Salim lahir pada tanggal 8 Oktober 1984 di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Agus Salim lahir dari keluarga terhormat dan terpandang bagi penduduk pribumi dikarenakan ayahnya seorang hofjaksa atau jaksa kepala di Pengadilan Tinggi Riau dan daerah bawahannya. Itulah sebabnya Agus Salim bisa menempuh pendidikan di ILS dan HBS yang notabene sekolah yang pada saat itu hanya bisa dimasuki oleh keluarga terpandang atau anak-anak Eropa saja. Agus Salim dikenal sebagai orang yang cerdas, bahkan di usianya yang muda ia telah mampu menguasai 7 bahasa. Setelah menyelesaikan pendidikan di ILS dan HBS, Agus Salim menerima tawaran dari Belanda untuk menjadi konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1906 sampai 1911. Selama di Jeddah, Agus Salim melakukan banyak hal, mulai dari memperdalam ilmu tentang agama Islam sampai memperdalam ilmu filsafat, sosial, dan politik. Agus Salim juga melakukan kunjungan-kunjungan yang bertujuan melakukan pendekatan dengan pemerintah dan masyarakat Jeddah guna menyuarakan perjuangan Indonesia melawan penjajahan. Setelah Agus Salim kembali ke Indonesia, ia diutus oleh pemerintah Belanda pada konferensi buruh sedunia di Jenewa, Swiss
pada tanggal 30 Mei 1929. Konferensi internasional ini merupakan langkah awal Agus Salim, dikenal dalam pergaulan internasional pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Agus Salim ditunjuk sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II pada tanggal 12 Maret 1946. Masuk pada bab 3, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Terjalinnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir tidak terlepas dari peran penting pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir. Secara resmi, hubungan bilateral keduanya terbentuk ketika diizinkannya pelajar Indonesia di Mesir untuk mendirikan perhimpunan yang bergerak dalam bidang sosial dan politik berdasarkan surat izin resmi pada 14 September 1923. Para pelajar dan mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di Mesir turut ikut serta dalam mencari dukungan untuk mewujudkan hubungan kerjasama Indonesia dan negara-negara Arab. Usaha ini diwujudkan dalam bentuk protes dan tantangan terhadap kebijakan pemerintah Belanda kepada Indonesia melalui kedutaan Mesir maupun tulisan kritis mereka tentang Indonesia yang disebarkan dalam surat kabar di Mesir. Hal tersebut diharapkan dapat menarik simpati Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Pada saat itu Indonesia mendapat tantangan dari pihak kedutaan besar Belanda di negara Arab. Pemerintah Belanda berusaha merintangi jalan dan menghasut Mesir bahwa para diplomat Indonesia adalah kolaborator Jepang. Mesir adalah sebuah negara Arab yang menjadi pelopor dan pemimpin organisasi Liga Arab. Secara tidak langsung, dengan berhasilnya misi diplomasi yang dilakukan oleh Republik Indonesia terhadap Mesir, negara-negara Arab lain pun akan ikut simpati agar memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia. Peran Liga Arab di bawah pimpinan Abdurrahman Azam Pasha yang merupakan seorang pan-Islamis dan anti-Inggris memiliki tanggung jawab besar untuk keberhasilan diplomasi Republik Indonesia. Dan berlandaskan semangat sesama umat Islam, pihak Timur Tengah juga mulai memberikan dukungan penuh untuk memberikan pengakuan de jure kepada Indonesia. Masuk kepada bab 4, yaitu upaya diplomasi Agus Salim ke negara Mesir. Poin yang pertama, kita akan bahas diplomasi sebagai langkah awal Agus Salim. Aktivitas dan pengalaman diplomasi Agus Salim diawali dengan pekerjaannya sebagai konsulat Kementerian Luar Negeri Belanda di Jeddah. Selama menjadi konsulat Belanda, Agus Salim aktif dalam mengikuti berbagai perundingan. Salah satu yang pertama adalah Muktamar Alam Islami. Melalui perundingan ini, Agus Salim kemudian mendapat simpati dari pemimpin Arab Saudi karena kegigihannya untuk memperjuangkan Indonesia agar terbebas dari penjajahan yang dibuktikan dengan bantuan dana yang diterimanya. Setelah itu, Agus Salim juga ditunjuk sebagai perwakilan delegasi buruh Belanda di International Labour Organization atau ILO pada tanggal 30 Mei 1929 di Jenewa, Swiss. Di sini Agus Salim berbicara tentang buruknya perlakuan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Kemampuan bahasa dan retorikanya yang bagus membuat Agus Salim kemudian mendapat banyak simpati dan dukungan dari masyarakat dunia. Lalu Agus Salim juga ambil andil dalam perundingan Linggarjati, yang mana pada perundingan ini Agus Salim turut berperan sebagai penasehat Sultan Syahrir sekaligus sebagai lobbyis yang kemudian mendapat penghargaan. Agus Salim juga ikut serta dalam sidang PBB guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Pada saat itu, lahirlah keputusan dari Dewan Keamanan yang menentukan dua keputusan, yang salah satunya berbunyi, baik Indonesia atau Belanda harus memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian sengketa, yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Lalu pada perundingan KTN, Australia bersedia menjadi anggota KTN dari pihak Indonesia atas usul Agus Salim. Sehingga diputuskanlah bahwasanya perundingan KTN diadakan di kapal perang Renville dan lahirlah perjanjian Renville. Agus Salim merupakan salah seorang delegasi Indonesia yang berhasil menciptakan suatu kesepakatan dalam perundingan tersebut. Setelah itu, Agus Salim juga ambil andil pada Inter-ASEAN Relation Conference yang diselenggarakan pada 23 Maret 1947 di New Delhi, India. Dalam konferensi ini, Agus Salim ditunjuk sebagai penasihat delegasi. Tujuannya untuk menggalang dukungan dari negara-negara Asia atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi langkah awal Agus Salim sebelum melakukan diplomasi ke negara-negara Timur Tengah. Dan pada akhirnya, perjuangan panjang diplomasi Agus Salim ke negara-negara Timur Tengah, khususnya Liga Arab, berbuah manis setelah Agus Salim menandatangani Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia dan Mesir di Kairo
pada tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian persahabatan tersebut adalah bentuk simbolik pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir secara de jure. Dengan demikian, Mesir merupakan negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia secara de jure. Setelah itu diikuti oleh sejumlah negara Arab lainnya, yaitu Lebanon pada tanggal 29 Juni 1947, Suriah 2 Juli 1947, Irak 6 Juli 1947, Arab Saudi 24 November 1947, Yaman 3 Mei 1948. Berikutnya kita masuk pada konsep negosiasi integratif. Indikator pertama, dual concern. Dalam proses mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia dari negara Mesir, banyak hal yang telah dilakukan Agus Salim bersama delegasi Indonesia lainnya, mulai dari kunjungan terhadap pejabat pemerintahan Mesir sampai dengan kunjungan terhadap masyarakat Mesir secara langsung. Dalam hal ini, kepentingan utama yang berusaha dicapai oleh Indonesia adalah pengakuan kedaulatan secara resmi oleh Mesir. Melalui misi diplomatik yang dijalankan oleh Agus Salim, solidaritas sebagai sesama umat Islam menjadi faktor kunci. Mesir mendukung penuh kemerdekaan Indonesia meskipun mendapat pertentangan dari pihak Belanda. Tanggung jawab untuk mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinan Abdurrahman Azam Pasha juga menjadi tolak awal bagi Mesir sebagai negara Islam yang independen untuk mewujudkan hal tersebut. Keinginan Mesir untuk mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab adalah salah satu kepentingan yang dilihat oleh penulis dengan bantuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menjalankan misi diplomatik ini adalah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Mesir dan terbebas dari jajahan dan ancaman pemerintahan kolonial. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung Mesir untuk memberikan pengakuan kedaulatan baik secara de facto maupun de jure terhadap Indonesia adalah karena solidaritas atas dasar agama dan tanggung jawab untuk mempersatukan umat Islam. Masuk kepada indikator yang kedua, yaitu expanding pie. Dalam misi diplomatik yang dijalankan oleh Indonesia ke Mesir, penulis melihat bahwa kepentingan yang dibawa oleh Mesir adalah rasa solidaritas atas dasar agama. Namun di sisi lain, setelah ditandatanganinya perjanjian persahabatan sebagai bukti bahwa Mesir telah memberikan pengakuan kedaulatan secara resmi kepada Indonesia, kedua belah pihak menyetujui untuk mengukuhkan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Mesir. Perjanjian perdagangan tersebut dilihat sebagai bentuk kepentingan lanjutan di mana pemerintah Mesir melihat Indonesia sebagai peluang pasar bagi Mesir. Dan perjanjian perdagangan tersebut pun akan sangat membantu bagi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka untuk mendapatkan relasi dan membangun hubungan dagang secara resmi. Hal ini akan berdampak positif untuk menstabilkan ekonomi kedua belah negara. Penulis menyimpulkan bahwa posisi Mesir yang mendominan di wilayah Timur Tengah akan menguntungkan bagi Indonesia baik untuk memudahkan mendapatkan pengakuan kedaulatan maupun untuk menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dan dengan ditandatanganinya perjanjian perdagangan kedua negara akan membuka peluang bagi masing-masing negara untuk mencapai kepentingannya. Masuk kepada bab 5, kesimpulan. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan tidak terlepas dari sejarah panjang misi diplomatik yang dilakukan oleh delegasi Indonesia di bawah pimpinan Agus Salim. Mesir menjadi negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan secara resmi atau de jure terhadap Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan dan perjanjian perdagangan antara kedua negara pada 10 Juni 1947. Dengan demikian, Indonesia dan Mesir secara resmi menjalin hubungan bilateral. Sebagai negara yang memiliki posisi dominan dalam politik Timur Tengah, pengakuan kedaulatan yang diberikan oleh Mesir akan memudahkan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara Timur Tengah lainnya. Di samping itu, pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia yang diberikan oleh Mesir adalah atas dasar solidaritas agama. Tanggung jawab untuk mempersatukan umat Muslim di bawah kepemimpinan Abdurrahman Azam Pasha juga menjadi tolak awal bagi Mesir sebagai negara Islam yang independen untuk mewujudkan hal tersebut. Sejalan dengan kondisi bahwa Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbesar di Asia, sehingga keinginan untuk mempersatukan umat Islam oleh Mesir akan semakin mudah untuk diwujudkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.